saja perkenalkan, nama saya Lalu Sukmarayananda. NIM saya 2103 020106. Saya dari kelas 1 C semester 1. Program studi saya Akuntansi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Nusa Cendana, Kupang, angkatan 2021. Baik, sekarang saya akan mereview buku tentang pengantar sosiologi. Sosiologi adalah mata pelajaran akademis yang serius, khusus dalam arti penyelidikan yang disiplin. Itu tidak mencakup kehidupan kenyataan dunia masa kini, tetapi berfokus pada sesuatu yang jauh lebih terbatas pada masyarakat. Masyarakat terbatas, ya. Inilah salah satu poin utama ketegangan antara sosiologi dan diskusi publik yang sedang berlangsung di masyarakat. Dalam bahasa sehari-hari, masyarakat tidak didefinisikan dengan jelas dan hampir tidak dapat dibedakan dari semua istilah lain yang kita gunakan untuk mengungkapkan perasaan kita tentang kehidupan kita saat ini. Pegang semua istilah seperti ini: kenyataan, keadaan, kehidupan, dan waktu kita. Zaman sekarang, dunia kontemporer adalah ekspresi yang tidak dapat dihindari. Percakapan, tulisan, dan pidato kita perlu selalu memiliki cara untuk mengacu pada realitas yang lebih luas, meskipun kita fokus pada beberapa aspek untuk mata pelajaran akademis. Saya tidak berpikir untuk melakukan sosiologi kecuali itu memberikan kontribusi untuk memahami dunia tempat kita hidup, tetapi perhatikan itu hanya kontribusi khusus tertentu, bukan keseluruh pemahaman. Masyarakat pada satu waktu berfungsi sebagai titik temu, di lain waktu sebagai objek kebencian bagi kaum konservatif dan radikal. Kadang-kadang tampak bahwa masyarakat adalah segalanya yang manusiawi saat ini. Kemudian, sosiologi sebagai studi tentang masyarakat tampaknya tidak ada di luar ruang lingkupnya. Namun, sains berupaya menghadirkan ketepatan, kejelasan, dan agenda penelitian yang ditentukan untuk menginformasikan apa yang seharusnya menjadi obrolan sehari-hari. Bagaimana sosiologi bisa melakukan itu jika masyarakat adalah dunia atau realitas? Tidak. Mungkin ada ilmu tentang realitas, meskipun ada banyak ilmu berbeda yang mengungkapkan kebenaran spesifik tentang hal-hal nyata. Tentu saja ada studi khusus tentang konsep realitas yang merupakan masalah yang berbeda dan biasanya didefinisikan sebagai filsafat. Setiap sains bisa berdosa dengan mengklaim menjelaskan terlalu banyak realitas. Pendukung sosiologi awal abad ke-19, Auguste Comte dan Herbert Spencer, mengklaim bahwa sainslah yang memahami semua ilmu lainnya. Ini membuatnya populer di kalangan masyarakat umum dan memang tidak populer di seluruh dunia akademis dalam ukuran yang sama. Pada abad ke-20, ambisi yang sama muncul dalam bentuk yang lain. Terlalu banyak yang menggunakan fase konstruksi sosial dari realitas, seolah realitas adalah produk manusia, bukan sesuatu yang kita perjuangkan untuk mengatasi dan memahami. Ketika kita menambahkan ini ke perintah terkenal, jelaskan sosial dengan sosial, tidak ada tampak yang berbeda di luar masyarakat atau ruang lingkup sosiologi. Kritikus sosiologi yang bermusuhan saat ini menyebut ini model ilmu sosial standar, tetapi itu bukan standar. Sosiologisme adalah istilah yang lebih tua dan lebih baik untuk klaim berlebihan untuk penjelasan sosiologis. Sosiologis bertujuan untuk membawa tatanan intelektual ke topik yang memiliki
konsekuensi yang meluas ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan ke cara kerja pemerintah dan profesi. Masyarakat relevan dengan pekerjaan hampir semua disiplin ilmu lainnya. Tetapi sosiolog membuktikannya nilai mereka bukan dengan mengklaim seluruh dunia sebagai milik mereka, tetapi dengan menunjukkan pengetahuan khusus tentang bagian dari realitas, yaitu masyarakat. Tidak ada tentang sifat masyarakat manusia yang membuat sosiolog sangat diperlukan, tapi kemudian itu benar untuk dokter atau filosof dengan materi pelajaran mereka. Disiplin ilmu tidak berkembang hanya karena berhubungan dengan hal-hal yang fundamental. Tubuh, pikiran, dan masyarakat selalu memiliki eksistensi terlepas dari kedokteran. Filosofi atau sosiologi orang biasa bertahan dengan pengetahuan sehari-hari tentang hal-hal ini. Apakah sesuatu disiplin berkembang? Tergantung pada kondisi khusus, seperti beberapa orang memiliki kesempatan untuk mengkhususkan atau memperoleh rahasia. Beberapa menunjukkan pemahaman yang lebih baik daripada rata-rata sebagai hasil yang ingin mendapatkan keuntungan dari pengetahuan itu. Tidak peduli seberapa universal topik tersebut. Tidak ada yang terkait mempelajarinya. Kalaupun mau, mungkin ada kendala, seperti Ibu Elvi Muda dan film Woody Allen. Ini hal yang menyeretnya ke psikiater karena kepeduliannya terhadap alam semesta yang mengembang. Bisa dibilang masyarakat hampir sama pentingnya bagi kita dengan alam semesta. Namun studinya sering memicu permusuhan yang sama, seperti dari orang tua yang keliru, takut bahwa minat intelektual dan perhatian moral akan memotong anak mereka, dan keluar dari pekerjaan yang bermanfaat, baik topik itu sendiri maupun teori di sekitarnya. Tidak dapat menciptakan disiplin ini sendiri. Ada banyak teori tentang masyarakat sebelum sosiologi. Beberapa seperti skema Platon untuk masyarakat sempurna cukup mendalam untuk memberikan pengaruh sampai hari ini. Sosiologi tidak sendirian dalam memiliki minat pada masyarakat. Sewajarnya ahli, biolog, psikolog, dan ekonom mengacu pada hal itu sepanjang waktu. Hal tentang sosiologi yang bertentangan dengan disiplin ilmu lainnya adalah bahwa ia menjadikan masyarakat manusia sebagai perhatian utamanya, bukan hanya sesuatu yang insidental, tapi kemudian itu berarti untuk melintasi batas-batas disiplin ilmu lain. Telah ada diskusi sejak awal, apakah sosiologi adalah disiplin khusus atau umum yang mengintegrasikan yang lain. Faktanya, diskusi muncul untuk disiplin baru apapun dalam mengambil topik yang melintasi batas-batas disiplin ilmu lain. Ia pada saat yang sama mengkhususkan diri dan mengikat yang lain. Jadi, genetika melintas batas kimia dan biologi, ilmu kebijakan melintasi ekonomi dan politik. Beberapa disiplin ilmu seperti logika telah didirikan sejak lama. Yang lain seperti studi media sangat baru. Mereka muncul dari dunia yang terus berubah, minat yang berubah dari dalamnya, dan sumber daya yang tersedia. Sosiologi telah memberikan kontribusi sendiri untuk memahami bagaimana disiplin ilmu muncul dengan melihat peminatan siswa yang berubah. Misalnya, penyelidikan semacam ini sering disebut sosiologi sains, tetapi itu tidak menjadikan sains sebagai produk sosiologi. Pemahaman tentang kondisi sosial untuk sains sebagai suatu aktivitas membantu para ilmuwan secara umum, tetapi tidak melakukan sains untuk mereka. Juga tidak dapat
dimaksudkan melakukan, tetapi bahkan penelitian sosiologis yang paling sederhana tentang dasar sosiologi dari disiplin lain dapat menimbulkan permusuhan yang mengejutkan. Hanya ketika serangkaian praktik penelitian dan pertukaran ide dan hasil di antara anggota pekerja terorganisir mulai terjadi, kita dapat berbicara tentang kedatangan sosiologi sebagai disiplin ilmu. Jadi, penemuan kata sosiologi pada tahun 1839 oleh filsuf Prancis Auguste Comte hanyalah langkah awal, meskipun idenya bahwa ada hukum 3 tahap yang mengatur perkembangan masyarakat menjadi dikenal luas. Baik, mungkin ini dari saya. Ini saja yang bisa saya review. Sekian dan terima kasih.